Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betania Lewi, salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai alat analisis media sosial. Media sosial saat ini sudah bukan hanya sebagai alat untuk posting kegiatan sehari-hari, namun juga sudah banyak digunakan untuk berbisnis. Berbagai macam bentuk postingan di media sosial juga sering kita temukan, baik itu yang berbentuk podcast, webinar, live streaming, maupun infografis. Semakin meningkatnya pengguna media sosial sebagai alat bisnis oleh masyarakat, karena media sosial ternyata lebih mudah untuk promosi dengan budget yang lebih murah dibandingkan dengan promosi via offline. Selain itu, dengan berbisnis lewat media sosial dapat menjangkau lebih luas sasaran pemasaran bisnis. Nah, tools analisis akan membantu kamu dalam mengelola media sosial agar lebih berdampak. Dengan tools analisis, kamu tidak lagi hanya sekadar posting-posting saja, tetapi kamu juga harus tahu seberapa jauh jangkauan dari konten yang diposting. Tools analisis media sosial juga akan memberi kamu info tentang rekomendasi jam posting, konten apa saja yang paling disukai oleh target audiens, rekomendasi hashtag yang bisa kamu gunakan dalam membuat caption, serta akun-akun yang bisa kamu jadikan influencer yang sesuai dengan brand produk atau jasa kamu. Yang pertama ada alat pemrograman ilmiah. Pustaka dan alat analitik ilmiah populer telah ditingkatkan untuk memberi dukungan untuk mencari dan menganalisis teks. Contohnya, R digunakan untuk pemrograman statistik, kemudian ada MATLAB digunakan untuk pemrograman ilmiah numerik, dan yang terakhir ada matematika digunakan untuk pemrograman ilmiah simbolis atau aljabar komputer. Selanjutnya ada perangkat bisnis. Business Toolkit adalah perangkat komersial yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menganalisis teks untuk berbagai tujuan komersial. SAS Sentiment Analysis Manager, bagian dari program SAS Text Analytics, dapat digunakan untuk menggores sumber konten, termasuk situs web utama dan outlet media sosial, serta sumber teks internal organisasi, dan membuat laporan yang menggambarkan perasaan yang diungkapkan konsumen, pelanggan, dan pesaing secara real-time. Yang ketiga ada alat pemantau media sosial. Alat pemantau media sosial adalah alat analisis sentimen untuk melacak dan mengukur apa yang orang katakan tentang perusahaan atau produknya, atau topik apapun di seluruh media sosial. Yang keempat ada platform berita. Ada sejumlah besar alat yang tersedia secara bebas yang diproduksi oleh kelompok akademis dan organisasi non-pemerintah atau LSM untuk mencari dan menganalisis pendapat. Contohnya termaksud alat grup Stanford NLP dan LinkPipe. Selanjutnya ada alat analisis teks. Alat berbasis luas untuk pemrosesan bahasa alami dan analisis teks. Contoh perusahaan di area analisis teks merupakan Open Amplify dan Jodec yang alatnya secara otomatis memfilter, mengirim, dan mengeksplorasi tunjuk dan klik untuk menelusuri teks yang diklasifikasikan menjadi detail. Selanjutnya ada platform analisis media sosial. Pada bagian ini akan memeriksa platform media sosial komprehensif yang menggabungkan arsip media sosial, umpan data, penambangan data, dan alat analisis data. Yang terakhir ada alat visualisasi data. Alat visualisasi data memberikan kemampuan intelijen bisnis dan memungkinkan berbagai jenis pengguna untuk dapat mendapatkan wawasan dari data besar. Pengguna dapat melakukan analisis eksplorasi melalui antarmuka pengguna interaktif yang tersedia di sebagian besar perangkat, dengan fokus terbaru pada perangkat seluler. Alat visualisasi data membantu pengguna mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data yang sebelumnya tersembunyi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semua.